Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albab wal afkar. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man ufida alaihi wa afada ala khawwidi wa afada ala khawasi ummatihi ghayatil ikram. Di antara bayinat atau keterangan-keterangan kemahakuasaan Allah yang telah ditunjukkannya melalui Nabi Isa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ialah bercakap-cakapnya, berbicaranya di waktu kecil, di waktu beliau masih dalam ayunan bayi, masih kecil. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, idh ayyadtuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Di waktu aku menguatkan kamu dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110. Apakah yang diucapkan Nabi Isa bin Maryam itu ketika ia masih dalam ayunan? Adapun ucapan-ucapan itu, rentetan kalimatnya sebagaimana terdapat dalam surah Maryam ayat 30 sampai dengan 33 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, terdapat 7 butir untayan dari ucapan Isa putra Maryam ketika masih di dalam buayan. Sebagaimana kita juga telah mengetahui, satu-satunya nabi termasuk manusia yang lahir tanpa ayah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Lahir dari darah yang suci, dari seorang yang suci, di tempat yang suci, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ibunda Maryam ketika hamil mengasingkan diri sampai lahir putranya. Maryam mengeluh
alangkah baiknya aku mati sebelum kejadian ini. Walaupun ia sebenarnya diberitahu oleh malaikat dia akan mendapatkan anak sebagai manusia, ia tentunya malu hamil tanpa suami. Setelah anaknya lahir, maka ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada kaumnya. Dan kalau ada yang bertanya kepadamu mengenai peristiwa ini, katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Demikian pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dibawanyalah bayi yang masih kecil itu, masih merah itu. Alangkah murkanya dan jijiknya kaumnya ketika Maryam tiba-tiba datang membawa bayinya itu. Sehingga terlontarlah dari mulut mereka, "Wahai Maryam, engkau telah berbuat sesuatu yang teramat keji. Wahai saudara Harun, ibumu bukan orang lacur, ayahmu bukan orang jahat. Kenapa jadi seperti ini?" Karena Maryam sudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril, maka Maryam tidak berbicara sepatah pun pada waktu itu, tapi dengan bahasa isyarat menunjuk anaknya agar mereka yang bertanya itu segera bertanya saja kepada bayi yang masih merah itu. Dengan garang mereka berkata, "Engkau ini menghina." Mengapa mereka disuruh berbicara dengan bayi yang masih merah itu? Bagaimana mungkin? Ketika itulah bayi putra Maryam, Isa alaihissalam, berbicara. Seolah-olah Nabi Isa menantang. Sebagai jawabannya yang pertama, "Hai kaumku, aku ini bukan anak haram seperti yang kalian tuduhkan kepadaku. Qala inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah." Quran Surah Maryam ayat 30. Demikianlah pengakuan Isa sendiri menurut Al-Quran yang harus kita imani. Isa sendiri baru lahir sudah memaklumkan dirinya kepada kaumnya ketika itu. Kemudian karena pentingnya ucapan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan wahyunya, diturunkan kepada nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang karena kelahirannya di luar hukum yang berlaku atau sebagaimana lazimnya, maka macam-macam tuduhan orang sejak dari dulu hingga abad ini. Ada yang menuduhnya anak haram, terutama kaumnya sendiri hingga saat ini. Dari orang Yahudi. Oleh karena itu kaum Yahudi tidak mengakui Isa sebagai Rasul Allah. Ada lagi orang yang berlebih-lebihan, mengakui sebagai anak Tuhan, bahkan mengakui sebagai Tuhan, oknum Tuhan dan sebagainya. Sekarang bagaimana dengan kita kaum muslimin? Tentu jawabannya, Nabi Isa itu ialah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu sebagai hamba dan Rasul Allah kepada Bani Israel. Masalahnya, bagaimana dengan anak-anak generasi muda Islam dewasa ini, sekarang ini? Di antara generasi muda Islam, karena kurang mengetahui tentang Nabi Isa itu, mereka ada yang menjawab, Isa itu adalah anak Tuhan. Oleh karena itu marilah kita membentengi anak-anak Islam dari racun-racun yang memudarkan keimanan. Marilah sejak dari kecil kita tanamkan bahwa Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah, bukan anak Tuhan dan bukan pula Tuhan. Demikianlah pelajaran mau'izah pada saat ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.